Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sumber-sumber sejarah. Oke, kalau kita belajar tentang sejarah, untuk mengetahui informasi atau peristiwa yang sudah terjadi, kita memerlukan bukti informasi yang akan kita gunakan dalam mengungkap maupun menceritakan peristiwa sejarah. Nah, informasi-informasi ini didapatkan dari ada yang menyebut sumber sejarah, ada data sejarah, ada fakta sejarah. Yang kita bahas pertama yaitu sumber sejarah. Seperti apa sumber sejarah itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini sehingga channel ini dapat berkembang untuk memberikan informasi-informasi tentang pembelajaran sejarah. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung bahas. Sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan suatu media rekaman yang di dalamnya berisi berbagai informasi, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, sumber sejarah ini di dalam menceritakan atau menggali informasi tentang sejarah, ternyata sumber sejarah ini memiliki manfaat dalam mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Manfaatnya seperti apa? Nah, ini manfaat sumber sejarah. Yang pertama, menjaga tradisi penulisan. Yang mana dengan adanya sumber-sumber sejarah ini nantinya akan meningkatkan bagaimana suatu daerah atau suatu wilayah dalam menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kehidupan manusia yang kemudian akan tertuang dalam bentuk tulisan maupun yang kedua nanti ada arsip. Nah, setelah menjaga tradisi penulisan, yaitu yang kedua ada sadar arsip. Arsip itu seperti apa? Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan maupun peristiwa tertentu yang dikemas dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk tulisan, rekaman suara, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian berkunjung ke ANRI atau Arsip Republik Nasional Indonesia, nanti kalian akan mengetahui berbagai arsip-arsip yang di dalamnya yang bisa kalian gunakan untuk memahami dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, oleh karena itu, arsip-arsip ini bukan hanya sebagai simpanan semata, tapi arsip tersebut dapat digunakan untuk mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Yang ketiga, manfaat sumber sejarah nantinya akan menimbulkan peka terhadap sumber-sumber atau informasi-informasi yang terjadi di masa lampau. Nah, itulah manfaat dari sumber sejarah. Nah, sumber sejarah. Ternyata di dalam sumber sejarah ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifat, ini dibagi menjadi tiga, ada sumber primer atau sumber utama, kemudian ada sumber sekunder, kemudian yang terakhir ada sumber tersier. Nah, itu yang berdasarkan sifatnya. Nah, terus yang berdasarkan bentuknya dibagi ternyata ada tiga, ada tertulis, lisan, dan juga sumber benda. Kita bahas satu persatu, mulai dari berdasarkan sifatnya. Oke,
Nah, ini sumber berdasarkan sifatnya. Tadi ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Yang kita bahas pertama sumber primer. Nah, sumber primer ini merupakan sumber yang ditulis maupun dikisahkan oleh orang yang menyaksikan langsung maupun mendengar dan juga mengalami suatu kejadian. Nah, ini sumber primer. Lah, orang-orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami suatu kejadian secara langsung ini bisa dikatakan sebagai pelaku sejarah. Nah, ternyata seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku sejarah ini ada syaratnya. Syaratnya seperti apa? Ternyata orang yang akan dijadikan pelaku sejarah ini dirinya harus berada pada waktu yang sama saat kejadian atau suatu peristiwa itu terjadi. Tapi kalau orang tersebut ini tidak menyaksikan langsung, kemudian mendengar atau mengalami secara langsung, ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku sejarah. Nah, ini sumber primer. Nah, sumber primer ini contohnya ada prasasti. Nah, di sebelah kiri ini ada prasasti Yupa, yaitu peninggalan yang berasal dari kerajaan Kutai Martadipura. Ada dekret presiden sebagai catatan langsung pada saat peristiwa dekret presiden 5 Juli 59. Dan juga tokohnya yang ada di bawah yaitu presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Nah, ini merupakan sumber-sumber primer yang bisa dijadikan untuk mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, dekret presiden yang mana untuk tulisan dari dekret presiden ini dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana peristiwa itu terjadi pada masa dekret presiden, yaitu kembalinya Undang-Undang 45. Nah, ada lagi prasasti Yupa yang dapat menceritakan bagaimana kondisi pada saat pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura. Nah, contoh atau beberapa contoh dari sumber primer. Nah, sumber primer, kelebihannya seperti apa? Ternyata yang namanya sumber primer ini data atau informasi yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar secara langsung oleh peneliti. Jadi, informasi-informasi ini yang dilihat ataupun dialami oleh pelaku ini bisa menjadi sumber utama atau rujukan utama untuk mengungkap suatu peristiwa. Ternyata sumber primer ini selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangan dari sumber primer ternyata membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. Apalagi untuk mencari sumber utama ini memerlukan uh, usaha yang lebih baik lagi. Karena untuk menemukan pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah pada waktu itu ini sangat sulit. Karena apa? Sudah banyak yang sudah wafat. Nah, ini kekurangan dan kelebihan dari sumber primer. Nah, yang namanya sumber primer ini memiliki ciri-ciri yaitu bersifat asli, tidak tiruan ataupun kemudian ada yang namanya sudah ada pengolahan atau berupa penafsiran dari para sejarawan. Jadi peristiwa ini sesuai dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Tidak ada penambahan maupun pengurangan ataupun dimodifikasi. Oleh karena itu, sumber primer adalah sumber utama yang digunakan dalam mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau.
Sumber selanjutnya yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang didapatkan dari orang yang mendengar suatu peristiwa yang terjadi dari orang lain atau dari sumber primer. Nah, sumber sekunder ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sumber tersebut sudah diolah, dicetak, dan disebarkan kepada masyarakat umum. Jadi, sumber sekunder ini biasanya adanya pengolahan dari sumber primer yang sudah didapat. Yang kedua, sumber yang sekunder ini merupakan bahan yang dikaji melalui pembacaan oleh sejarawan. Dan yang terakhir, bahan yang ditulis oleh pengkaji sejarah atau para sejarawan. Itu merupakan ciri-ciri dari sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini terdiri dari beberapa contoh, dari hasil penelitian, prasasti tiruan, ataupun sumber-sumber primer yang sudah diolah. Yang mana buku penelitian seperti halnya yang tertuang dalam layar kaca kalian, yaitu adanya hasil penelitian dari Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan petani yang ada di Banten pada tahun 1888, yang mana Sartono Kartodirjo ini melakukan penelitian dari sumber primer yang sudah didapatkan, yang kemudian akan menulis buku hasil penelitian, yaitu yang ada di layar kaca kalian. Dan selain hasil penelitian atau buku-buku hasil penelitian, ada beberapa prasasti tiruan seperti halnya miniatur-miniatur dari beberapa candi yang ada di layar kaca kalian. Ada Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang tertuang atau yang sudah diolah menjadi sebuah miniatur. Nah, sumber sekunder ini memiliki kelebihan. Yang pertama, ternyata sumber sekunder ini mudah untuk didapatkan. Dan waktu serta biaya yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut ini lebih sedikit atau lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan dengan menggunakan sumber primer. Yang terakhir, seorang peneliti dapat memperoleh informasi lain selain informasi utama, yang mana sumber sekunder ini merupakan sumber pendukung dari sumber primer. Dan sumber sekunder, untuk kekurangannya, sumber data banyak terjadi kesalahan dan waktunya sudah kadaluarsa atau sudah tidak relevan dan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, apabila ada sebuah kesalahan atau waktu yang sudah kadaluarsa ini harus dilakukan penelitian kembali. Serta yang terakhir, adanya ketergantungan dengan pihak yang mengeluarkan data. Apabila pihak tersebut sudah mengeluarkan semuanya, apabila ada kesalahan, maka sumber yang didapatkan ini banyak menggantungkan dari sumber yang didapat atau yang sudah mengeluarkan data awal tersebut. Nah, selain sumber sekunder, ternyata ada sumber tersier untuk sumber berdasarkan sifat, yaitu sumber sejarah yang tergolong ke dalam sumber tersier. Ini merupakan buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah. Oleh karena itu, posisi dari sumber tersier ini kadang dianggap, kadang juga tidak dianggap. Nah, ini merupakan sumber berdasarkan atau sifatnya, yaitu sumber tersier. Nah, inilah contoh dari sumber tersier yang mana untuk mengungkap sebuah penelitian dalam sejarah ini sumber tersier hampir 90% ini tidak digunakan karena ini merupakan sebuah sumber turunan dari sumber sekunder. Ada buku pelajaran, dan apabila kalau kalian browsing lewat internet, pastinya kalian juga akan merujuk dengan alamat Wikipedia, atau bahkan ada lagi yang namanya Brandly.
yang sering kalian gunakan. Nah, ini tidak bisa digunakan sebagai sumber untuk penelitian karena ini hanya sumber pelengkap apabila kekurangan sumber primer ataupun sumber sekunder. Nah, oke, ini merupakan sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berikutnya setelah berdasarkan sifatnya, kita akan membahas sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Oke, untuk sejarah berdasarkan bentuknya, ini ada tiga. Ini ada tiga, yaitu berdasarkan sumber tertulis, yang kedua ada sumber lisan, dan ada sumber benda. Nah, sumber tertulis atau sumber sejarah tertulis ini merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi, sumber tertulis apabila kalian melihat atau mencari sumber tertulis, kalau zaman praaksara ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pada masa praaksara, manusia pada waktu itu belum mengenal tulisan. Sehingga apabila kita mencari sumber tertulis, ini setelah manusia mengenal tulisan. Baru kita mendapat sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah dipahami dan dapat dibaca apabila dibutuhkan. Karena apabila kita sering membaca sebuah informasi, maka dengan mudah kita untuk menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ini kelebihannya. Nah, sumber tertulis ini juga memiliki kekurangan. Ternyata sumber tertulis ini cerita yang didapatkan tidak semuanya diceritakan secara sebenarnya oleh narasumber atau sejarawan, sehingga terjadi perdebatan. Hal ini terjadi karena yang namanya hasil penelitian dari para sejarawan atau arkeolog ini mereka melakukan interpretasi atau penafsiran, dan tergantung bagaimana sejarawan ini menafsirkan dari sumber-sumber yang didapat yang kemudian akan ditulis menjadi sumber sejarah. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari sumber tertulis. Apa saja yang termasuk dalam sumber tertulis? Yang pertama ada biografi atau catatan kehidupan dari seorang yang terkenal atau tokoh-tokoh yang terkenal. Contohnya, biografi dari B.J. Habibie. Yang mana kalau kalian melihat film dari B.J. Habibie itu merupakan berasal dari catatan biografi beliau. Nah, tapi apabila biografi itu ditulis oleh tokoh itu sendiri, ini dikenal dengan istilah autobiografi, yang mana catatan-catatan kehidupan dari tokoh tersebut ditulis oleh tokoh itu sendiri. Yang kemudian setelah biografi ada surat pribadi atau dikenal juga dengan istilah diary atau buku diary, bukan buku diare ya. Kalau diary ini merupakan catatan pribadi, kalau diare ini penyakit. Nah, orang-orang terdahulu ini biasanya menulis catatan pribadi apa yang mereka alami pada waktu itu. Nah, catatan-catatan pribadi tersebut atau buku-buku diary tersebut ini dapat dijadikan sebagai sumber tertulis untuk mengungkap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh tersebut atau penulis dari
catatan pribadi. Nah, selain catatan pribadi atau buku diary, ada surat kabar. Nah, pada saat peristiwa atau kejadian itu terjadi, ini biasanya para pemilik ataupun orang-orang atau wartawan itu pasti akan meliput dan menyebarkan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu. Nah, surat-surat kabar ini yang sudah terbit pada masa lampau ini biasanya atau hampir sebagian besar juga akan disimpan di arsip daerah maupun arsip nasional. Karena surat-surat kabar ini juga sebagai sumber untuk menerangkan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi pada waktu itu, tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di wilayah itu juga. Nah, surat-surat kabar tersebut ini memiliki peranan yang sangat penting pada saat penyebaran perjuangan kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Nah, sumber tertulis selanjutnya ada cerita roman. Cerita-cerita roman seperti halnya yang kalau kalian pernah membaca ataupun sudah melihat di tayangan-tayangan di film ataupun di televisi, ini hampir juga menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ini contoh cerita roman seperti halnya ada peristiwa bagaimana percintaan dari Ken Arok, Ken Dedes, dan juga ada peristiwa-peristiwa di luar negeri juga yang akan menjadi sumber-sumber informasi dalam pengungkapan sejarah. Yang terakhir, ada dokumen pemerintah yang disebut juga dengan arsip daerah atau arsip pemerintah, yang mana dokumen-dokumen pemerintah ini juga dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengungkap sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam pemerintahan suatu wilayah tersebut. Inilah macam-macam sumber tertulis. Nah, kemudian sumber berdasarkan bentuknya yang selanjutnya ada sumber lisan. Nah, sumber lisan ini diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan 5W1H, yaitu what, where, who, when, why, dan how. Yang mana dengan melalui wawancara atau penuturan lisan dari pelaku maupun saksi sejarah ataupun orang-orang yang berada di dalam masa yang sedang diteliti. Nah, kalau kalian lihat tayangan-tayangan YouTube atau tayangan-tayangan lain, untuk sekarang ini banyak dari orang-orang yang ingin memperoleh suatu informasi dengan menggunakan podcast. Nah, podcast ini juga bisa dimasukkan dalam sumber lisan, karena seorang peneliti langsung menanyakan kepada orang yang bersangkutan untuk memperoleh informasi. Nah, sumber lisan ini bisa digunakan karena memperoleh informasi secara dua arah. Kita bertanya dan narasumber akan menjawabnya. Namun, apabila peristiwa itu sudah lama terjadi, maka seorang peneliti ataupun kalian pun apabila ingin menguak sebuah informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, ini mengalami beberapa kesulitan. Karena semakin lama, maka para narasumber ini hampir sebagian besar sudah tidak ada. Nah, kelebihan dari sumber lisan. Yang pertama, pengumpulan data dalam sejarah lisan ini dilakukan dengan komunikasi dua arah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga memungkinkan sejarawan
dapat menanyakan langsung bagian yang kurang jelas kepada narasumber. Nah, ini kelebihannya. Yang namanya sejarah lisan atau sumber lisan, kita melakukan interaksi dua arah. Apabila kita hanya membaca sumber tertulis, kita hanya berkomunikasi secara satu arah. Intinya, kita tidak bisa menanyakan kepada sumber tertulis. Nah, kalau sumber sejarah lisan, kita bisa menanyakan, bisa melakukan wawancara, menguak informasi yang kurang jelas terhadap narasumber. Yang pertama. Yang kedua, penulisan sejarah menjadi lebih demokratis karena memungkinkan sejarawan untuk menggali informasi dari semua golongan masyarakat. Jadi, yang namanya sebuah peristiwa ini tidak hanya terjadi dalam golongan-golongan tertentu. Yang namanya peristiwa atau kejadian pastinya akan mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, untuk kelebihan dari sumber sejarah lisan, ini melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam dokumen atau sumber tertulis. Penelitian sejarah lisan yang dipadukan dengan sumber tertulis dianggap dapat melengkapi kekurangan dari sumber-sumber sejarah selama ini. Jadi, yang namanya penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan membaca buku saja, tapi bisa dilakukan dengan cara wawancara yang disebut juga dengan sumber sejarah lisan. Ini kelebihan dari sumber sejarah lisan. Nah, meskipun terdapat kelebihan yang sangat banyak, namun sumber sejarah lisan ternyata juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, terbatasnya daya ingat seseorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Semakin tua dari orang tersebut, maka orang tersebut juga akan mengalami suatu kemunduran atau kekurangan daya ingat. Tidak usah jauh-jauh, nenek kakek kalian. Apabila kalian bertanya terhadap beliau, pastinya banyak jawaban yang kemudian muncul. Oh, saya lupa. Apa ya yang terjadi pada waktu itu ya? Padahal saya mengalami. Nah, ini yang namanya manusia ini memiliki batasan daya ingat. Semakin tua usia dari manusia tersebut atau orang tersebut, maka akan terjadi penurunan daya ingat. Yang kedua, adanya unsur subjektivitas dalam penulisan sejarah. Karena apa? Pastinya narasumber itu akan menuturkan ataupun kemudian akan membanggakan posisi dia pada peristiwa tersebut. Nah, ini kekurangannya. Jadi meskipun banyak kelebihan, yang namanya sumber sejarah lisan ini juga ada kekurangan. Yang pertama ada daya ingat, yang kedua ada unsur subjektivitas. Nah, kemudian ada sumber benda atau sumber sejarah berupa benda. Sumber sejarah berupa benda ini biasanya berupa bangunan atau berbagai benda hasil dari buatan manusia atau sering disebut dengan artefak yang muncul pada masa lampau, yang di dalamnya menyimpan berbagai informasi sejarah. Apabila kalian ke museum, ini kalian akan melihat beberapa benda-benda peninggalan. Contohnya seperti halnya gambar yang di layar kaca kalian. Ini ada tandu yang digunakan Jenderal Sudirman pada saat melakukan gerilya. Nah, ini sumber benda ini juga menjadi sumber yang akan memunculkan fakta-fakta yang terjadi pada waktu itu. Ini. Nah, yang terakhir untuk sumber atau berupa bentuk, ini ada sumber audiovisual. Sumber audiovisual ini merupakan suatu informasi yang menampilkan
suatu peristiwa ataupun kejadian pada masa lampau dengan menggunakan media audio maupun visual. Audio itu apa? Audio itu merupakan suara atau rekaman suara maupun visual yang biasanya ini berupa rekaman gambar. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat video berikut ini. Lakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Oke, itu merupakan penjelasan tentang sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan untuk menemukan informasi-informasi yang digunakan untuk mengungkap peristiwa sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share tentang materi sumber-sumber sejarah. Kita bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.